Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel kita That's That's family. Family. Nah, jadi kebiasaan kita kalau lagi weekend hari Minggu itu kita ngobrol-ngobrol sambil santai di balkon. Kalau misalnya anak-anak lagi mereka lagi pada tidur lah, kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Nah, kali ini ngopi-ngopi. Kali ini kita pengen sharing sama teman-teman semua tentang beasiswa ILI. Saya pengen nanya nih sama Mang Idan. Mang Idan, gimana sih latar belakang beasiswa ILI? Latar belakang beasiswa ini tuh pertamanya saya selalu memiliki anggaran bulanan buat nenek saya semenjak saya kelas 2 atau kelas 3 SMA ya. Lalu lanjut sampai saya tingkat kuliah dan sampai saya sekolah ke Eropa, lalu bekerja di Eropa juga. Dan pada akhirnya nenek saya meninggal tahun 2019 bulan Oktober. Nah, saya waktu itu berpikir mungkin uang ini kayaknya karena nenek saya dulu, karena saya dibesarkan oleh nenek saya juga, saya tinggal dengan nenek saya selama 16 tahun. Jadi saya pikir untuk meneruskan saja alokasi anggaran ini per bulannya, tapi dialokasikan ke yang lain atau misalnya ke program-program sosial sehingga amal jariah nenek saya tetap abadi gitu, tetap ada. Dan tahun 2019 bulan sekitar November saya mencetuskan ide untuk membuat dan mengumpulkan uang-uang tidak hanya dari saya tapi dari kedua adik saya untuk disalurkan kepada para siswa SMP dan SMA, dan kita membuat dalam bentuk konsep beasiswa bulanan. Dan beasiswa ini untuk mengenang nenek saya dinamakan beasiswa Hajah ILI begitu. Oke, jadi sebenarnya ini untuk memperpanjang amal jariah emak ILI, emaknya Mang Idan gitu. Dan ini ditujukan awalnya untuk keluarga ya Mang Idan ya. Awalnya untuk keluarga ya. Terus karena begitu banyak antusias dari teman-teman yang lain, juga banyak yang pengen apply, akhirnya kita bukalah beasiswa ILI ini untuk umum. Iya, begitu. Jadi gitu. asal muasalnya Jadi dari sejak keluarga, keluarga tapi beriring dengan dijalankannya beasiswa ini, dan ada juga ketertarikan dari selain non keluarga, dan akhirnya kita buka untuk umum. Mulai November 2019 ya. Apa sih ciri khas beasiswa ILI ini dibanding beasiswa yang lain? Ada nggak keunggulannya, keistimewaannya gitu? Keistimewaannya beasiswa ini memiliki kelas online, sehingga program ini tahan terhadap pandemi corona, jadi tidak terpengaruh oleh pandemi corona, karena memang corona siapa takut, tetap sekolah dong, kita membuat gitu ya. Sistem ini sebelum corona turun di Indonesia ya. Jadi sekitar November itu belum ada corona, dan kita sudah melaksanakan program ini. Karena saya tinggal di Jerman, jadi kita mengajukan bagaimana kalau kita membuat program online jarak jauh, kelas jarak jauh, sehingga saya misalkan dalam per minggunya saya mengajar bahasa Inggris, istri saya mengajar bahasa Perancis, dan juga ada komite lain, donatur lain yang mengajar sesuai dengan ketertarikannya. Lalu yang kedua, keunggulannya adalah dalam evaluasinya ini kita mengikut sertakan orang tua dari penerima beasiswa. Jadi seperti program keluarga asuh ini kita butuhkan untuk mensinkronisasi antara cita-cita dan tujuan anak dalam belajar dan orang tua, karena ketika tidak sinkron biasanya bakal terjadi hambatan untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut. Ya, jadi programnya yang paling penting tadi adalah program kelas online dan program keluarga asuh. Jadi Betul. Itu bedanya keluarga asuh. Jadi kita pengen mensinergikan antara keinginan orang tua dan keinginan anak sendiri supaya orang tua bisa tetap mendukung cita-cita anak. Betul. Oke. Dan selain itu ada nggak sih tujuan khusus gitu dari beasiswa ini, Mang Idan? Tujuan khususnya seperti yang saya kemukakan pada latar belakang, yaitu untuk memperpanjang amal jariah dari nenek saya almarhum Hajah ILI Solehah. Dan tujuan generalnya yaitu untuk membantu program pemerintah dalam memeratakan pendidikan di Indonesia, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan dimulai dari skop kecil, yaitu keluarga.
dan diharapkan program ini dapat juga mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat gitu. Maksudnya mengentaskan kemiskinan itu realnya kayak gimana? Realnya itu jadi dalam program ini si anak dididik dan dipantau, minggunya diberi uang saku bulanan, udah gitu dipantau, diberi skill yang anak butuhkan. Kalau misalnya anak butuh untuk berbahasa Inggris, kita menyediakan kursus bahasa Inggris gratis ya. Atau tanya jawab sains juga? Tanya jawab sains juga kita sediakan, sehingga diharapkan anak nanti setelah selesai dia SMA itu memiliki skill yang bisa dia jual atau bisa dia tawarkan ke masyarakat, sehingga dia bisa menghidupi keluarganya tersebut. Dan ini sudah kami terapkan juga. Jadi ada alumni beasiswa yang telah lulus 3 SMA dan SMK dengan hasil nilai yang memuaskan, dan dia sekarang bekerja magang di program ini, mendapatkan juga uang saku bulanan, dan uang saku ini juga cukup juga untuk membiayai keseharian dari keluarganya gitu. Sehingga diharapkan nanti dalam tahun-tahun ke depan, dalam 3 tahun ini, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan keluarga ini menjadi pendidik kembali bagi keluarga-keluarga lainnya, menjadi role model gitu, menjadi contoh bagi keluarga yang lainnya. Iya, benar banget. Jadi apa sih, ada gak harapan lain gitu dari program beasiswa ini sendiri untuk kedepannya? Harapan lain, karena mungkin ini saya harapkan sebagai langkah awal, karena kami juga bercita-cita untuk membuat sekolah sendiri, tapi perlu juga dimulai dengan langkah-langkah program kecil, sehingga nanti bisa mewujudkan sekolah yang terjangkau bagi masyarakat dari kalangan apapun. Jadi kami berprinsip bahwa pendidikan ini terjangkau bagi siapapun yang mau dan serius gitu, tidak terhalang oleh tingkat sosial dan pemasukan dari individu-individu dan dari komponen-komponen keluarga. Oke. Ya, jadi moto kita sebenarnya semua bisa sekolah, semua bisa jadi donatur. Jadi mimpi kita dari dulu adalah kita punya sekolah, cuman karena kita masih di Jerman, apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk Indonesia gitu, untuk dari mulai lingkup kecil, yaitu dengan membuat sekolah online, salah satunya yaitu dengan program e-learning ini. Saya sedikit pengen nanya nih, ada nggak sih satu sistem yang yang menggerakkan konsep e-learning ini, Maidan? Sebenarnya ini bukan sistem yang baru ya, jadi ini sistem sudah ada semenjak zaman keislaman, zaman keemasan Islam, zaman Khulafaur Rasyidin dan lain-lain. Ajiat, ternyata belum tidur. Terus? Jadi kita mengambil konsep dari para imam besar. Jadi pada zaman dahulu itu imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki, mereka itu bekerja itu dengan berdagang. Nah, upah dagangnya ini mereka gunakan untuk mengajar gitu. Jadi murid yang mereka bayar untuk datang ke kelas mereka gitu. Jadi murid yang dibayar, bukan murid yang membayar guru, tapi guru yang membayar murid gitu, dibalik. Nah, ini kita terapkan juga. Jadi setiap donatur ini memiliki pekerjaan masing-masing, dan dari sisihan pekerjaan ini kita kumpulkan dalam bentuk udunan ya, rembugan gitu. Nah, rembugan uang ini disisihkan untuk operasional beasiswa dan juga untuk penerima beasiswa. Jadi sebenarnya bukan konsep baru. Dan juga pengalaman kami di sekolah-sekolah internasional dulu di Bandung Independent School sekarang ya namanya, dan juga istri saya juga guru di sana, saya juga guru di sana, dan juga pengalaman saya mengalami pendidikan di Polandia dan di Jerman, sehingga kami gabungkan konsep Islam tersebut dan konsep Jerman juga sama. Jadi sekolah itu gratis dan uangnya diambil dari uang operasional sekolahnya, diambil dari pajak gitu. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya ini menarik karena kita mimpi kita dari dulu pengen punya sekolah dan menggabungkan sistem secara Islam, sistem Islami dan sistem Jerman ya, yang gimana membentuk karakteristik anak yang Islami dan teknokrat.
teknokrat, Ya. punya keingintahuan yang besar tentang ilmu pengetahuan, dan kita pengen menerapkan konsep itu. Kalau di kelas sekolah internasional dulu tentang inquiry classroom, tentang e-learning yang kita banyak belajar. Saya 5 tahun di sekolah internasional dan Mang Idan juga udah cukup lama, jadi kita pengen menggabungkan konsep itu. Dan yang namanya homeschooling itu tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, tapi juga semua kalangan dari menengah ke bawah juga bisa menikmati konsep e-learning, homeschooling dengan kualitas guru-guru yang sudah profesional di bidangnya gitu. Begitu. Oke. Nanti mungkin ada yang menarik nih Mang Idan tentang beasiswa. Gimana sih dapat beasiswa ILIMAK gitu. Kan beasiswa ini lagi dibuka nih pendaftarannya. Ada syarat tertentu nggak? Syaratnya simpel. Jadi syaratnya hanya nilai akademik dari peserta, kedua surat motivasi, dan aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Sudah, itu aja. Itu aja. Jangan lupa kirimin aplikasi kalian buat adik-adik SMP dan SMA ke cek dulu websitenya www.ilimak.com. Dan lain waktu kita akan bahas gimana caranya untuk dapat beasiswa di Eropa. Pengen tahu kan tipsnya? Sampai ketemu di channel kita berikutnya. Salam Das Family.